Organisasi yang bergerak di bidang penjualan produk mainan anak menghadapi tantangan dalam mengelola stok dan penjualan di berbagai marketplace seperti Facebook, TikTok Shop, dan Tokopedia. Permasalahan utama yang mereka hadapi mencakup ketidaksesuaian rata stok akibat pencatatan manual di beberapa platform, kesulitan dalam pengelolaan stok, serta kurangnya efisiensi dalam pencatatan dan pelaporan. Untuk mengatasi masalah ini, diusulkan pengembangan situs web yang berfungsi sebagai pusat pencatatan stok dengan fitur CRUD atau Create, Read, Update and Delete, dan fitur cetak. Situs web ini akan menyediakan platform terpusat untuk pencatatan stok yang terintegrasi dengan berbagai marketplace, memungkinkan data stok yang tercatat dan diperbarui secara real-time, sehingga mengurangi resiko ketidaksesuaian data. Dengan fitur CRUD, pengguna dapat dengan mudah menambah, membaca, memperbarui, dan menghapus data stok, meminimalisir kesalahan, dan mempercepat proses pencatatan. Selain itu, fitur cetak akan memungkinkan pembuatan laporan stok dan transaksi yang mudah, mendukung audit dan analisa bisnis. Sistem ini juga dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual, dan memungkinkan tim manajemen untuk lebih fokus pada tugas-tugas strategis seperti analisis penjualan, perencanaan produk, dan pengembangan strategi pemasaran. Situs web akan memiliki desain antarmuka pengguna yang responsif dan mudah digunakan, memastikan aksesibilitas melalui berbagai perangkat termasuk komputer, desktop, tablet, dan ponsel pintar. Target luaran dari pengembangan situs web ini meliputi sebuah platform integrasi data yang menyinkronkan stok dari berbagai marketplace secara real-time, sistem CRUD yang selektif dan efektif untuk memudahkan pengelolaan data stok, fitur cetak untuk menghasilkan laporan stok dan transaksi yang mendetail, dashboard intuitif untuk memantau status stok secara real-time, modul pengelolaan pengguna yang memungkinkan pembatasan akses dan pelacakan aktivitas, serta antarmuka pengguna yang responsif dan adaptif untuk berbagai perangkat. Rencana kegiatan untuk melaksanakan program ini mencakup beberapa tahap utama, yaitu analisis kebutuhan dan desain sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan organisasi dan mendesain sistem sesuai spesifikasi, pengembangan, dan integrasi situs web dengan marketplace yang digunakan, pengujian menyeluruh untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan, pelatihan untuk staf organisasi agar mereka terbiasa dengan penggunaan sistem dan fitur-fitur yang tersedia, serta implementasi di lingkungan produksi dengan evaluasi berkala untuk memastikan sistem memenuhi ekspektasi dan mendukung tujuan organisasi. Solusi ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi pencatatan stok, mengurangi waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk manajemen stok yang lebih baik. Dengan integrasi data yang efektif, kemudahan dalam manajemen stok, dan fitur cetak untuk laporan, organisasi akan memiliki alat yang kuat untuk mengoptimalkan operasinya dan merespon kebutuhan pasar dengan lebih cepat dan efisien. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Radika Muhammad Lutfi dari eh, Prodi D3TI, dan di sini saya sebagai perwakilan untuk melakukan presentasi dari proyek bisnis digital kami, yaitu adalah manajemen inventory atau pencatatan gudang yang nanti mitra kita itu adalah SNM Toys and Hobby Yogyakarta. Sebelumnya eh, saya ingin memperkenalkan kelompok-kelompok dari mata kuliah ini. Yang pertama dari saya sendiri, Radika Muhammad Lutfi, dengan NIM 2201448882. Kemudian ada Mas Nikin Alhamdiko dengan NIM 22014868, dan kemudian ada Muhammad Rehan dengan NIM 22014869. Ada juga Mas Syaifudin Almasi dengan NIM 22014870, dan terakhir ada Mas Wahyu Ari Kristanto dengan NIM 22014872. Nah, di sini kami mengembangkan sebuah aplikasi web app yang nantinya akan membantu mitra untuk melakukan controlling dari segi inventaris dan pencatatan barang-barang, yang nantinya di aplikasi ini kita akan membuat dua user role. Yang pertama adalah super admin, yang nantinya dia akan memiliki kontrol atas pendataan dan masalah inventaris barang, dan yang kedua ada dari admin gudang, yang nantinya akan berguna untuk dia melakukan request kepada admin ataupun kepada uh, orang ini, admin utama, kalau misalnya di gudang itu kayak butuh requestan barang apa atau apa. Nah, mungkin sambil kita langsung coba aja, dan sambil saya jelasin sambil jalan. Yang pertama, ini ada login screen-nya. Pertama kita akan masuk ke dashboard dari admin utamanya dulu.
Ini adalah tampilan utama dari dashboard admin yang nantinya di sini bisa dilihat ada eh, informasi mengenai berapa banyak jumlah barang yang masuk, berapa banyak jumlah barang yang keluar, permintaan barang apa aja yang dibutuhin di toko mainan ini ataupun PO apa aja sih yang sedang ada. Nah, untuk PO itu nanti dia ada integrasi dengan user role kedua yaitu dari pihak gudangnya. Itu akan kita tunjukin nanti. Oke. Yang pertama kita lihat dari uh, main menu dan kontrol apa aja sih yang dimiliki dari super admin. Yang pertama adalah departemen. Departemen itu isinya adalah bagian-bagian yang dia akan bertugas di perusahaan ini sebagai kayak departemen gudang, departemen admin, ataupun departemen toko. Super admin dapat mengelola itu semua ada di sini. Mungkin dia bisa mengedit data untuk nama departemen dan mungkin menambahkan data apabila departemennya ada. Dan ini sudah berjalan secara CRUD dan insya Allah well function. Terus yang kedua di data master ada user. User ini, maksud dari user ini adalah data-data tentang supplier-supplier dari barang-barang yang ada dalam uh, apa namanya mitra. Jadi mitra itu kan mereka kerjanya itu menjual mainan dengan borongan ya. Nah, setiap mainan itu kan ada jenisnya banyak, ada yang Hot Wheels, Gundam dan lain sebagainya. Dan tiap-tiap itu tuh pasti punya kayak supplier yang berbeda-beda kan. Nah, untuk data-datanya itu ada di sini. Terus ada kategori barang seperti yang saya sampaikan tadi di sini di apa namanya mitra ini mereka punya banyak banget mainan-mainan dan punya kategori yang berbeda. Pengelolaan-pengelolaan tersebut itu si super admin dapat dikelola atau melakukan inventaris pencatatan dari sini. Ini kategori barang baru. Uh, Misalnya kita coba di Yoyo deh. Nah, data tersebut sudah berhasil diinputkan. Oke, untuk yang kedua ada yang namanya data pengelolaan untuk barang. Di sini mungkin lebih uh, dipecah ya. Maksudnya pengelompokannya. Di sini ada nama-nama data barang dan satuannya. Satuannya itu kan kalau misalnya di sistem pergudangan itu tuh dia ada yang picisan, ada yang box, terus ada berat juga. Itu kenapa ada data untuk berat? Soalnya itu nanti akan ada hubungannya sama pengiriman. Kan kalau misalnya pengiriman itu kan dia kalau nggak salah kena charge juga kalau misalnya beratnya berlebih. Kita bisa lihat mungkin dari detailnya tiap item. Nah, data barang ini adalah data barang yang nantinya biasanya nanti akan keluar ataupun akan terjual. Jadi dalam usaha ini mereka tuh punya kayak periode penjualan yang nantinya itu setiap bulan akan melakukan penjualan dari lelang ataupun dari online shop ataupun dari pesanan-pesanan orang gitu. Nah, kita bisa tambah data. Ini kayak satuannya tuh ada pieces, box, kilogram, bal, karung, kaleng, palet, dan cut. Untuk kategori barang itu bisa ditambahin sesuai apa macam yang ada di mitranya nanti. Ini tadi yang barusan saya coba tambahin ada di sini. Nama barang menyesuaikan dan juga supplier. Nah, di sini harus kita cantumkan ya karena yang saya bilang tadi setiap supplier itu biasanya mereka jadi penyetok dari barang-barang yang berbeda. Misalnya supplier untuk khusus kategori barang mobil itu tuh adalah si B. Nah, jadi jangan sampai kayak ketukar gitu. Nah, kita tambahin ini biar pencatatan inventaris juga tahu nih data-data barang jumlahnya berapa, inventarisnya siapa. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala, mereka bisa langsung tahu tuh. Ini juga untuk berat, settingan berat gram, kilogram, dan ton. Keterangan ini opsional bisa ditulis untuk keterangan apa aja. Untuk barangnya misalnya requestnya harus di bubble wrap atau apa itu contoh aja. Oke, langsung kita ke user. Oke, di sini dashboard yang fiturnya itu sebagai kayak user control ataupun sistem yang akan diberi akses oleh si super adminnya. Ini kan kita lagi masuk dashboard super admin tuh. Nah,
di admin ini dia tuh bisa ngelola user-user apa aja sih yang nantinya akan dijadikan atau diangkat jadi role-role tertentu untuk mengelola dari sistem ini atau dashboard ini. Yang pertama jelas ada si super admin sendiri, terus nanti ada yang dari produksi, terus ada yang manajer, gitu. Sebenarnya kalau secara semua itu tuh baru tiga ya, super admin itu sendiri, terus dari pihak gudang sama manajernya. Tetapi setelah ngobrol dengan mitra dan sama teman kelompok, akhirnya untuk manajer dan produksi itu dijadikan satu role yang sama aja atau dijadikan satu dashboard yang sama ya nantinya penanggung jawabnya tuh satu aja gitu. Oke, untuk main menu di sini ada data-data barang masuk ataupun barang yang baru datang yang nantinya akan ditata atau mungkin dimasukkan ke dalam gudang. Ini adalah tampilannya. Kalau misalnya kita ini data kedatangan. Data kedatangan ini berfungsi sebagai pencatatan kapan datangnya kan. Supplier. Nah, ini suppliernya siapa nanti bisa langsung klik di sini. Bisa ditambahkan siapa aja suppliernya. Oke, terus untuk nama barang, kategorinya apa aja yang datang dari si supplier ini. Satuannya apa? Nah, satuannya ada di sini. Jumlah, ini opsional jumlah juga kalau misalnya kan ya model box-box gitu kita nggak tahu jumlahnya kan. Tetapi kan kalau misalnya yang kayak eh, satuan atau mungkin yang kayak model udah package satu jadi itu kita bisa lihat ada jumlahnya berapa. Expired date ini opsional kayak misalnya data ini akan dilelang atau misalnya akan dilepas apabila di suatu periode dia eh, belum terjual gitu ya. Ini ada batch number untuk ngeprint datanya. Ya mungkin kita coba dulu isi barangnya. Oh, untuk sampel. Oke. Pas sudah masuk, ya baru ya ini batch numbernya buat biar dan bla bla. Nah ini adalah keterangan dari data barang yang masuk seperti suppliernya siapa, jumlah barangnya berapa, terus kayak beratnya berapa. Gitu. Untuk edit juga udah ada di sini untuk mengupdate status barangnya. Terus yang kedua kita langsung masuk ke main menunya yang kedua yaitu request permintaan barang. Request permintaan barang ini nanti akan dikelola dari dua pihak, dari super admin itu sendiri dan dari departemen inventory atau gudangnya. Misal dari gudang ini dia perlu stok untuk barang hot wheel misalnya, itu nanti mereka akan membuat atau mengirimkan request yang nantinya request itu akan terkirim ke si super admin ini sendiri. Nah, super adminnya dia akan bisa kelola juga untuk pendataan dan mungkin proses dari pengiriman barang tersebut. Nantinya kalau misalnya udah selesai nanti akan dipasang status selesai dan kalau misalnya sedang diproses dari si mitranya sebelum ditaruh di gudang nanti ada statusnya waiting. Gitu. Ini adalah tampilan untuk update-nya ya. Ada nama barang, quantity, keterangan barang dan lain-lain. Kalau misalnya untuk menambahkan tampilannya seperti ini. Jadi ada kayak departemennya, terus tanggal ini kan ini yang request nih. Jadi nanti ada satu user role yang nanti akan mengirimkan ini. Departemen mana yang request, tanggal berapa dia butuh permintaan, terus data barangnya apa yang mereka perlukan. Gitu. Oke, lanjut ke data permintaan barang. Kemudian, terus ini data barang keluar atau data barang yang sudah terjual. Seperti yang saya bilang tadi, setiap berapa bulan sekali itu pastinya ada namanya pengiriman barang di Mitra ini dari lelang bulanan ataupun dari penjualan dari online shop yang akan diadakan mungkin kalau nggak satu kalau yang online shop itu dia live minggu sekali dan untuk lelangnya itu sebulan sekali. Ini ada detail barang apa aja yang nantinya akan dikirim atau nanti akan jadi barang. Dan nantinya juga bisa dicetak. Terus ada PO. PO ini nantinya akan dikirimkan dari satu user role yang lainnya. Jadi misal untuk si ini detail purchase order si A sudah
Oh, sorry, kalau misalnya purchase order itu tuh yang sudah terjual. Jadi misalnya si orang ini sudah membeli barang kulaan apa aja sih di Mitra ini, itu nanti ada detailnya di sini. Ada pencatatannya kan, soalnya biasanya kalau yang beli di Mitra ini tuh mereka borongan, jarang banget ada yang kayak satuan-satuan gitu. Ini bisa di print juga untuk jadiin resi atau apanya kan. Oke, lanjut ke data stok barang. Untuk data stok barang ini nih ada list barang-barang yang ada di gudang yang nantinya mungkin bisa kita cari per kategorinya yang ada atau mungkin kita bisa langsung melihat semuanya dari sini nanti. Oke, terus yang ketiga ada laporan. Laporan barang masukin ini nanti jadi kayak pencatatan masuk dan keluarnya barang yang nantinya itu bisa buat pencatatan akhir bulan si mitra ini ya. Misalnya kita coba contoh untuk bulan ini apakah ada laporan barang masuk. Nah, ada ya teman-teman. Kalau misalnya ada nanti bisa di print kalau udah jadi. Kalau misalnya nggak ada dia akan uh, menampilkan output tidak ada. Ini ada di sini. Jadi kalau laporannya itu nanti ada laporan-laporan untuk barang masuk, untuk laporan barang keluar, permintaan barang, laporan PO, sama laporan stok barangnya apa aja. Nah, laporan ini tadi itu nanti akan bersifat dinamis dengan data-data yang ada di si main menu ini, gitu. Jadi kalau misalnya ada data apa di um, main menu ini, misalnya data di PO ini, kan dia nanti bisa dicatat di laporan sini, akan di print nanti totalannya semua, atau mungkin di sini bisa satu-satu untuk pengiriman per orang atau per orang yang borongnya tadi. Yang ini nih lebih ke akumulatif dari semuanya ini. Coba aja dulu deh. Tuh, ada semua kan ini data-data dari orang yang melakukan purchase order. Nah, ini untuk oke. Ini untuk dashboard dari super admin ya. Terus ada juga ini profile kalau misalnya ya sederhana aja sih kalau profile ya gitu aja. Ya, ini dari departemen apa, dari role-nya apa, ini untuk update kredensial dari si super admin. Oke, mungkin kita lanjut ke user role yang kedua. Nah, user role yang kedua ini dia fungsinya adalah sebagai pencatat ya tentang laporan-laporan apa aja yang masuk. Tapi ini katanya akan dijadiin satu aja untuk super adminnya yang ngurus nanti. Jadi dia fitur yang ada di dashboard manager ini khusus buat pendataan atau laporan dari pendataan inventarisnya. Dan itu ada produksi, role produksi. Ini role produksi ini masuknya ke orang-orang gudang. Oh, sorry, sorry. Nah ini ya. Nah, orang-orang gudang itu nanti kalau misalnya dia dapat data yang masuk atau misalnya dari eh, ada orang melakukan PO tapi barangnya mungkin belum ready di gudang ya nanti mereka akan melakukan request ke super adminnya, nanti super adminnya itu akan menyediakan barang yang mungkin ada di stoknya mereka, soalnya itu si super admin dan tempat barang-barangnya itu mereka jadi satu tempat gitu, jadi kayak satu rumah gitu. Itu begitu nanti dia di sini nanti akan masuk ke yang aku bilang tadi, datanya ke bagian main menu yang request data tuh si user role ini nanti yang akan mengirimkan data permintaan barang apa yang dibutuhin di gudang. Ini ada untuk update ini untuk melihat detailnya begitu. Oke. Ya, mungkin sampai sini aja dari presentasi hasil dari Project Was Business Digital kelompok kami.
Mungkin kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf, semoga hasilnya memuaskan, tapi saya yakin mitranya juga sudah puas sih dengan hasilnya. Oke, sekian dulu dari saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.